Halo teman-teman, balik lagi di catatan Babah. Nah, kali ini di video sekarang aku ingin aku ingin bercerita. Jadi, aku ingin membuat sebuah segmen tentang ngobrol dengan AI. Jadi, segala pertanyaanku yang biasanya aku tanyakan kepada AI, ini aku perpaduan antara ChatGPT sama DeepSeek ya. Jadi aku akan coba untuk share ke teman-teman. Jadi untuk video kali ini itu berjudul bayi les renang di usia 1 tahun perlu nggak sih? Kenapa aku ngambil judul ini karena sebenarnya anakku Waisa itu memulai les renangnya itu di umur 1 tahun, bahkan sebelum dia bisa berjalan. Nah, asik nih sebenarnya, asik dari sudut pandang AI itu sangat menjawab beberapa hal yang coba aku tanyakan gitu, karena kan aku juga nggak tahu bagaimana dampak les renang itu terhadap anak usia 1 tahun itu seperti apa gitu. Let's go, kita simak video ini sampai habis. Oke, disclaimer dulu ya. Jadi semua jawaban di AI ini, di video ini tuh bukan kebenaran mutlak, tapi ini hanya sebagai teman brainstorming. Jadi kalau teman-teman tuh setuju juga boleh, kalau nggak setuju juga nggak masalah kayak gitu. Nah, Mas Agung, manfaatnya apa nih? Nah, manfaatnya di ChatGPT itu menjawab satu, manfaat fisik. Jadi katanya renang itu membantu otot berkembang, tangan, kaki, punggung semuanya itu aktif. Bahkan paru-paru dan jantung juga dilatih. Dan ini bisa membuat anak lebih sigap dalam belajar jalan dan merangkak. Dan memang aku lihat anakku tuh setelah bisa berenang sebulan 2 bulan itu dia sudah langsung apa ya, bisa berjalan di usia 14 bulan. Oke. Nah, manfaat kedua itu manfaat otak dan sensorik. Nah, di ChatGPT ini dia menjawab, air itu penuh kejutan, dingin, licin, kadang memantul, kadang menenangkan. Nah, pas aku ajak renang tapi airnya ternyata air hangat. Nah, ChatGPT juga menjawab, semua itu memicu koneksi otak karena tubuh bayi harus belajar adaptasi sama lingkungan cair, beda dengan lantai rumah. Yang ketiga, ini manfaat emosional. Nah, manfaat emosional seperti apa? Kalau orang tua ikut nyebur, sentuhan fisik waktu di air itu bisa ningkatin hormon kedekatan. Jadi ada momen yang memang ketika anakku sedang les renang itu, aku juga ikut terjun. Nah, anak lebih percaya diri, terus dia lebih percaya karena orang tuanya hadir dan juga lebih tenang. Nomor 4, namun tetap ada resikonya ternyata. Nggak semua kolam renang itu cocok untuk bayi. Kalau airnya dingin atau nggak steril, anak itu bisa demam atau iritasi. Atau juga kalau pelatihnya itu nggak peka, anak bisa trauma sama air seumur hidup. Jadi harus hati-hati. Balik lagi ke kebutuhan teman-teman dalam menyikapi respon terhadap anak. Walaupun sebenarnya di awal-awal renang, Waisa anakku itu rewel sih sebenarnya, tapi tidak menunjukkan bahwa dia itu trauma. Jadi aku coba stimulasi, aku coba untuk ajak dia bermain air setelah pulang dari kolam renang, atau bahkan sebelumnya aku kasih afirmasi dulu bahwa besok kita berenang, terus aku tunjukin video-video berenang itu seperti apa. Nah, poin selanjutnya itu adalah peran orang tua. Jadi kalau mau ngajak atau bahkan menyuruh anak itu untuk les renang, orang tua itu ternyata wajib. Jadi jangan cuma aku bawa anakku tak kasih ke pelatihnya doang, tapi anak di usia segitu, bahkan anakku tuh sampai di usia 18 sampai jalan 19 bulan ini tuh dia tuh belum benar-benar percaya dengan orang asing gitu. Jadi dia masih aku apa namanya, aku pegangin, aku stimulasi, aku latih gerak-gerakannya kayak gitu. Jadi dia itu nggak hanya percaya untuk bahwa dia aku punya skill, tapi dia juga butuh rasa nyaman, rasa aman kayak gitu. Jadi renang itu sebenarnya itu bukan lomba. Aku sama istri memang sepakat bahwa latihan les renang itu bukan aku akan menjadikan anakku itu atlet, tapi pengenalan dengan air, pengenalan dengan tubuhnya sama batasan-batasannya gitu. Jadi ada beberapa momen ketika dia sudah bisa naik skill ya kita nikmatin aja proses itu gitu. Nah, Mas Agung, manfaat jangka panjangnya untuk anak itu apa? Jadi sebenarnya renang itu menurut AI ya, menurut ChatGPT ini renang itu ngajarin keberanian, ngatur nafas,
ngatur nahan rasa takut dan merasakan sensasi baru. Dan buat anak usia mulai dari 1 tahun itu kayak dunia paralel yang seru, tapi tetap harus ditemanin. Bahkan anakku tuh pun sekarang tuh sudah tidak apa namanya, sudah tidak sabar ketika dia berada di salah satu tempat kesenangan itu. Dia udah ayo ganti baju, terus dia ingin menggandeng tanganku untuk segera ke kolam renang kayak gitu. Nah, manfaatnya untuk orang tua. Nah, ini menurut pribadiku ya. Jadi waktu nemenin anakku tuh ke kolam renang itu aku belajar banyak banget. Satunya adalah belajar sabar, belajar hadir sepenuhnya bahwa oh aku membersamai ini, aku tidak menuntut apapun, dan juga membiarkan dia mengeksplor keinginan dia seperti apa. Karena di pinggir-pinggir kolam renang itu dari pihak les renang itu menyediakan berbagai macam mainan sama berbagai macam stimulus untuk si anak ini itu merasa bahwa ada banyak mainan loh di sekitarku gitu. Nah, jadi ternyata ngajarin anak itu nggak perlu terburu-buru. Jadi aku ngobrol dengan AI itu sering diingetin bahwa bukan paling penting itu anak bisa renang, tapi merasa aman saat anak itu pada saat posisi tubuhnya itu kena air dan basah gitu. Jadi bagi teman-teman atau bagi parents yang sedang menjalani fase di mana menemani anaknya sedang belajar apapun, salah satunya renang, coba terjun, coba bawa semangat yang positif, energi yang baik, terus kewarasan yang totali. Oke. Jadi itu dulu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman senang dengan ceritaku yang format kayak gini dan kita bisa refleksi bareng, mungkin aku akan menggali beberapa topik yang memang sering aku share ke ChatGPT atau DeepSeek, itu bisa aku bagikan dalam bentuk video ini kayak gitu. Jadi terima kasih yang sudah menonton videoku kali ini yang sekitar 7 menitan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga para parents dan orang tua di sana semangat terus untuk membersamai anaknya dalam belajar apapun. Terima kasih, saya Agung dari Catatan Babah, dan bye-bye.